surat Al-Fatihah untuk musannif hadzal kitab, yaitu Abu Hayyan At-Tauhidi dan para masyayikh kita, masyayikhnya Abu Hayyan, murid-muridnya, dan juga kepada orang tua kita dan pakcik dan makcik yang makciknya lagi sakit, semoga lekas sembuh. Syai'ulillahi lahu wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pengajianan tidak pengajian serius, Pak. Sedikit-sedikit, kadang-kadang Mas Abda juga membacakan, dan ya 1 jam sudah selesai. Biar ya ada bau-bau ngajinya. Tidak banyak target, tapi terus istiqomah. Kalau awalnya seminggu sekali, tapi berhubung ya biar lebih sering lah gitu. Jadi setiap habis Isya dari Senin sampai hari Jumat, Senin sampai hari Jumat. Kitabnya itu tergantung permintaan yang ngaji. Nah, lucu ya. Iya. Dari satu daftar dari. Nah, ini ganti ibunya pengen minta kitab, minta ngaji kitab baru. Ini punya siapa? Iya, ini mata-mata baca. Minta kitab. Ya, kamu minta juga boleh. Waduh, besar sekali. Nggak bisa. Ini mini. Nggak apa-apa bisa kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau nggak kelihatan nanti Mas ada yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sopan. Mungkin lagi keluar. Muqabasat tasi'u asyarata. Muqabasat yang ke-19. Muqabasat yang ke-19. Kalau belum banyak mengenal agak susah, tetapi kalau sudah banyak mengenal kayak ada, tinggal ibaratnya ya sudah bisa gitu. Nggak tahu Mas lupa lagi. Hamid sudah mengenal dulu. Belum. Dulu di SMA, terus di PAUD gitu ya, satunya gitu. Sedikit. Kalau Masnya senang, Pak? Belum juga. Santai aja. Iya, kita belajar memahami sebuah tradisi pemikiran yang ditulis oleh seorang intelektual besar pada abad ke-10 ya, tahun 900. Sekarang tahun 1440. Jadi abad ke-10, sekarang abad ke-15 Hijriah. Jadi hampir 600 tahun yang lalu. 9 sekarang 14. Bukan abad ke-9. Abad ke-9 itu Masehi. Abad ke-9 itu Masehi. 900 Masehi. Sekarang 2000. Berarti 1000 tahun yang lalu. Lama sekali ya. Ini karya dari seorang tokoh tentang 1000 tahun yang lalu. Hampir 1100 tahun. Jadi, karena dia seorang sastrawan, dia mencoba membuat esai yang singkat gitu, tetapi ada maknanya. Ini sebuah esai yang kita baca, itu esai singkat. Esai itu gambarannya kalau Anda baca katakanlah koran Kompas, esai
tempo itu ada esai di sana, sama dengan ini. Jadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau nggak jelas saya minta Mas Abdel untuk membacakan. Fisima'an wal ghina'i wa asarihima fin nafsi. Nah, jadi lucu ya, maksudnya lucu itu mendengar, tetapi mendengar itu tidak sekedar mendengar biasa, mendengar lagu-lagu, mendengar musik-musik, mendengar puisi, mendengar syair, mendengar kalau di Cilongo itu mungkin ada kidung, pernah dengar nggak? Dulu itu ada namanya kidung itu ucapan-ucapan nasihat dari seorang tua yang dilakukan karena waktu itu belum ada istilahnya, belum ada musik yang kidung, jadi dia ngidung gitu. Kalau di Sunda masih banyak, kalau di sini macopat itu ya melakukan dengan dangdang gula, dengan lagu apa lagi, dangdang gula, apa jenis kinanti, apalagi Mas Kumambang, apa gitu, itu namanya sima. Kita kan uyon jam 12 siang mendengar dari radio uyon dangdang gula, Mas Kumambang, jadi lagu-lagu Macopata isinya nasihat-nasihat kalau kita ngerti ya. Ini namanya fisima. Jadi disimak di sini tidak mendengarkan orang ngomong gitu. Maksudnya simak, mendengarkan petuah-petuah gitu. Bisakah Pak mendengarkan ngaji? Oh enggak, ini tidak membahas tentang ngaji Quran, tetapi karena dia seorang sastrawan yang agak nyeleneh gitu. Kalau dia mau berkhutbah agama tidak di kitab ini tidak berkhutbah tentang agama. Maaf ya, ngajinya bukan, nggak ada khutbah agamanya. Fisimai tentang mendengar, begitu. Wal ghina'i dan menyanyi. Ya, menyanyi. Jadi apa yang dimaksud dengan menyanyi? Menyanyi itu bukan menyanyi ada lirik, ada lirik, ada not, nada. Tidak seperti itu. Ghina itu sama dengan macopatan lah gitu. Ghina itu kadang-kadang ghina itu, jadi yang dimaksud dengan ghina itu menyanyikan kalimat yang berbentuk syair. Menyanyikan kalimat yang berbentuk syair. Saya tidak tahu ada nggak di sini contoh syair. Saya belum menemukan contoh syair di sini. Menyanyikan lagu dalam bentuk syair. Kayaknya nggak ada. Itu ya, Al-Futuhat. Ini ada ini. Coba kamu lihat di halaman 399, Mas. 399. 299, maaf. Ini mulai problem masalahnya. 299. Maksudnya menyanyi itu gimana? Nah, 299. Bakaitu ala mufaraqati syabab. Seperti itu aja. Wa ayyamil batalati wan nasr. Tapi kan suaranya keras di sana. Ini sudah menunjukkan nyanyi.
Bakaitu ala mufaraqati syabab wa ayyamil bitanati wattasawwur wa ayyamit tanazuli wad dalail wa ayyamil. Jadi apa? Nyanyi deh. Ini tuh ratapan seorang yang kehilangan anak laki-laki. Jadi dia ratapan akhirnya nyanyi kan gitu kan. Nyanyi kan asalnya kadang-kadang dari sebuah peristiwa yang real yang oleh penyairnya atau penyanyinya itu menciptakan lagu itu. Misalnya kayak dulu kamu belum lahir, kayak ada anak tiri yang dibunuh oleh ibunya atau oleh suaminya, oleh bapaknya, kemudian jadi lagu. Bukan itu landut. Ini lagu itu apa si Anggara itu lagu 90-an apa 80. Jadi ghina itu nyanyi, itu maksudnya nyanyi seperti itu. Oke, jadi nah istimai wal ghinai wa asarihima ala nafsi, dan pengaruhnya fi nafsi, di dalam jiwa. Nah, wa asarihima fi nafsi, dan pengaruhnya di dalam jiwa. Oke. Wa hajatut tabi'ati ila sina, dan kebutuhan alam ila sinaati, untuk melakukan kreativitas. Jadi ini ada dua sub ya. Yang pertama itu sima dan ghina, begitu, dan pengaruhnya terhadap jiwa gitu. Nomor 2 wa hajatut tabi'ati ila sina, alam itu memerlukan kreativitas. Itu maksudnya. Alam itu memerlukan kreativitas. Jadi contoh misalnya pendidikan itu memerlukan kreativitas. Kemudian rumah itu memerlukan kreativitas. Hidup itu perlu kreativitas. Kan gitu kan? Mengajar itu perlu kreativitas. Menulis itu perlu kreativitas. Itu namanya wahajatut tabi'ati ila sina. Nanti ujung-ujungnya dia mau mengatakan bahwa menyanyi itu sebenarnya kreativitas. Nah, jadi bukan karena kita menyanyi itu apa istilahnya sombong, atau menyanyi itu istilahnya sesuatu yang tidak berguna. Menyanyi itu kesannya itu jelek lah. Tidak, itu kebutuhan alam. Kita bahwa alam itu perlu kreativitas. Begitu. Kalau misalnya kita perlu hiburan dengan menyanyi, maka seharusnya kita memang menyanyi. Karena memang dengan menyanyi akan ada kreativitas. Dengan menyanyi bentuk kreativitas alam. Jadi maksudnya seperti itu. Asima wal ghina wa asarihima fin nafsi, dan wahajatut tabi'ati ilas sina. Pentingnya alam, nature, tentang kreativitas. Ya, ini judul aja susah sekali ya menjelaskannya. Maaf saya mungkin sudah bisa, tetapi saya terlalu detail menjelaskannya. Dia kasih judul seperti itu, esai. Kemudian karena ini esai, maka tulisan itu kreatif saja. Tulisan itu kreativitas. Dia mulai dengan kata-kata kharaja Abu Sulaiman yauman di Baghdad
ma'ruf bi Baghdadin ila Sahra ba'da ayyamir rabi'i qasdan alif tafarruji wal mu'anas wa sohbati wa kana ma'ana aidan sobiyun dunal bulughi jahmil wajhi bagi jahmul wajhi bagi dul mahya syatimun mandur. Nah, habis ini aja karena ini esai. Ya esai itu ya sebenarnya saja. Abu Sulaiman keluar pada suatu hari. Abu Sulaiman keluar, ya masih di Baghdad sih. Itu keluar ke arah padang pasir. Ya karena di sana itu kanan kiri ya padang pasir, Sohro. Ya, sampai sekarang kota-kota padang pasir kan gitu kan. Jadi Abu Sulaiman keluar sampai ke padang pasir, ya cari angin lah kata orang Jawa gitu kan. Nah, ini terjadi pada Ayyamur Rabi' Hari Rabu. bukan ya. Ayyamur Rabi' itu musim semi, jadi tidak terlalu panas. Nah, kan kira-kira masih pernah ada salju, ada hujan, tetapi kan di sana kan memang sedikit ya. Jadi ya lumayan lah, jadi mereka keluar gitu cari angin, musimnya tidak terlalu panas banget gitu, musim semi begitu. Dan tujuannya ya untuk senang-senang, mu'anasah itu ya senang-senang lah begitu. Wa kana ma'ana aidon, jadi ada Abu Sulaiman, ada Abu Hayyan, tapi juga ada anak kecil. Anak kecil dunal bulughi, belum balik. Iya masih kecil, mungkin 10 tahun atau 5 atau mungkin pokoknya dunal bulugh, belum balik anak itu. Enggak tahu ini kok sama Abu Sulaiman yang seorang intelektual dan Abu Hayyan yang seorang intelektual juga. Ada apa anak ini? Anak ini belum balik, jahmul wajhi. Dia wajahnya itu agak sedikit lesu. Mungkin punya anak ini nggak bisa tertawa deh. Anak ini mengut aja. Anak ini introvert. Mungkin seperti itu juga bisa terjadi seperti itu. Baghidul mahya. Ya bawaannya itu marah aja. Nah, itu baghidul mahya. Bawaannya itu marah. Syatimul mandur. Ya kelihatannya juga tidak begitu menyenangkan. Jadi dia bersama seorang anak yang secara psikologis ada problem lah. Nah intinya begitu. Ini cerita. Ya namanya esai, nggak tahu ujungnya sampai mana ini. Kita baca aja. Walakinnahu kana ma'a hadhihi al-'awrati yatartamu tartiman tarattuman daniya nadiyan an jirmi tarofin wa sautu syajjin wa na'matu wa nagmatu rahmatin wa itraqi hulu. Ini bahasanya dari dulu saya selalu mengatakan bahasanya sangat-sangat susah, apalagi yang belum mengenal ya. Nah, bahasanya ini sastranya tingkat tinggi. Nah, jadi
memang agak susah. Walakinnahu kana ma'a hadhihi akan tetapi dia anak ini dengan Allah itu ya telanjang, tetapi bukan telanjang dalam arti itu. Telanjang itu kelihatan banget itu loh, secara psikologis dia murung, dia wajahnya tidak bisa senyum, itu kelihatan sekali polos wajahnya bahwa dia ada problem gitu. Itu namanya wakana ma'ahu ma'ahadihi aurah. Walakinnahu kana ma'ahadihi aurah. Akan tetapi anak ini meskipun dengan kepolosan, problem yang kelihatan sekali, ya tartamu tarotu man nadiyan anzirni tarifin wa sautu syajjin wa na'matu rohmatin apa rohyatin rohimatin. Tetapi dengan kepolosan tadi, ya tertamu tarotuman nadia. Ya tertamu itu mengalirkan, ya mengalirkan kayak semacam mengalirkan daya tarik, mengalirkan daya tarik begitu. Nadian itu panggilan itu tidak memanggil sini, tapi nadian itu ada daya tarik yang terdorong untuk melihat. Nah gitu. Di mana nggak tahu daya tarik ini. Anjirni tarofin wa sautu syajjin wa naghmati rohimatin wa itraqi huluwin wa kana ma'ana jama'atun min tariqil makhallati falamma tanaffasal waqtu akhadha as-sabiyyu fi fanni wa balagha aqsa ma 'indahu fatar naha ashabuna wa tahadu wa tarruhu fakultu bi sahibin li dakiyun amma taro ma ya'malu bina shidnu hadha sauti wa nada hadha khalqi ma bina shidnu hadha sautu benar ya ma ya'malu bina shidnu hadha sauti wa nada hadha khalqi wa tabi'ati hadha lahni wa tafannuni hadhihi simmati gitu ya. sampai satu alinea itu udah untung-untungan ini bisa paham. Jadi tetapi dengan keluguan anak itu dia mengalirkan satu panggilan ataupun melahirkan daya tarik anjirni tarofi dari jirim itu anggota badan begitu, dari anggota badannya. Jadi ada daya tarik tertentu di anggota badannya. Wasautu syajin dan suaranya begitu. Wa naghmati rohimatin dan lagunya. Wa itraqi huluwin bahkan melemparkan ya rasa manis atau rasa. Jadi intinya dibalik kemurungan dia juga menunjukkan satu kelucuannya tersendiri anaknya. Begitu. Tapi tidak tahu kemana maunya kemana gitu. Kita coba pahami. Wa kana ma'ana jama'atun min tara'iqil mahallati. Dan bersama kami ada kelompok begitu dari satu kelompok begitu. Falamma tanaffasal waktu, setelah ada waktu yang cukup longgar,
tanafasa itu artinya awalnya bisa bernafas. Dalam arti bernafas kan berarti kan longgar gitu. Situ hambaan sih. Nah, maksudnya dia biar bisa bernafas, bisa ojo sepaneng. Dari tanafasa waktu itu ketika ada waktu yang bisa luang, tanafasa waktu begitu akhadas sabiyyu fi fanni. Anak itu mengambil ya apa? Nyanyi. Dia melakukan sesuatu. Dia mengeluarkan lagunya dan seterusnya. Pokoknya dia nyanyi lah. Fi fanni. Dia nyanyi. Wa balagha aqsa ma indahu, dan dia sampai pada ujung apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di sampingnya. Fatarnahu ashabuna, fatarnahu asbahuna, ashabu. Maka kemudian ya dia menikmati, bisa kemudian ya menikmati ya. Kemudian sahabat-sahabat kami menikmati, watahadu, dan mereka sahabat-sahabat kami itu saling memberi petunjuk, waqarrabu, dan saling ya memandang ataupun menunjukkan begitu. Fakultu, kemudian saya tanya, li sahibin li dakiyun, kepada salah satu sahabat yang bagi saya adalah punya kemampuan begitu. Amataro ma ya'malu bina, apakah kamu tahu ma ya'malu, apa yang anak itu lakukan bina dengan kita? Syajana hadas sauti, yang syajana itu ya bisa mengiurkan atau bisa mendorong atau bisa menarik. Apa yang dia lakukan dengan kita? Suaranya menarik. Wa nada hadzal khalq, dan memanggil-manggil makhluk ini. Wa thayyibati hadzal lahm, dan bagusnya ucapan ini. Wa taqonnata hadhihi an-naghmah, dan ya indah ini, nyanyian ini indah sekali. Jadi dia kemudian si Abu Hayyan ini memuji anak itu, tetapi dia tidak memuji kepada anaknya, tetapi kepada temannya. Jadi ketika anak itu menyanyi, saya kemudian tanya kepada temannya, apa yang dia lakukan? Ternyata dia suaranya bagus dan seterusnya. Suaranya bagus dan seterusnya. Jadi intinya alenia ini menggambarkan ketika kita berjalan-jalan, tetapi kemudian kita disuguhkan oleh suasana yang tidak nyaman, tetapi kemudian disuguhkan lagi oleh suasana yang menjadi nyaman karena ada nyanyian. Nah gitu loh. Jadi jalan-jalan keluar kota, cari angin bersama anak, kelihatannya tidak nyaman, tapi kemudian anak itu nyanyi dan suaranya enak dan menjadi nyaman. Nah kan gitu kan, menjadi nyaman. Ada nyanyi menjadi nyaman, nyanyi nyaman, nyanyi mendorong hati, nyanyi ada kreativitas. Loh, udah ketemu belum judul tadi? Mendengarkan, nyanyi, pengaruhnya kepada jiwa, dan suasana itu dibentuk oleh sebuah kreativitas. Nah itu, jadi lucu ya, unik kan. Nah itu, jadi kita ya mungkin kita kalau melihat anak yang sedang nyanyi di pantai itu sambil gitaran, mungkin kita asumsinya sebagai orang yang sok serius akan mengatakan, aduh, sekarang anak muda ini cuma nyanyi-nyanyi tok, isinya seperti itu, kan bisa jadi kan. Ya maklum lah orang tua, saya juga mungkin bicaranya seperti itu, jujur aja. Mau kuliah di Jogja isinya tuh lihat
nyanyi aja, jalan-jalan aja, kan begitu kan. Tetapi ketika kita merenungkan bagaimana dia bisa menyanyi, bahwa menyanyi melahirkan kreativitas, dan dunia memang harus membutuhkan kreativitas untuk menunjukkan eksistensi dunia. Nah, gitu loh. Kira-kira seperti itu maksudnya. Ini alamiah ini. Kira-kira seperti itu. Begitu. Ada pertanyaan yang fakola, kalau nggak ada saya teruskan. Fakola, laukana. Ini soalnya susah-susah, sudah susah nggak ada kata-matanya. Fakola. Kemudian fakul tulis sohib. Saya tanya kepada sohib tadi itu, bagaimana dengan anak begitu? Dia kemudian sohib itu jawab, laukana lihada man yukhrijuhu wa yu'na bihi wa ya'khudhuhu bitara'iqil mu'allafati wal alhani al mukhtalifati lakana yadhharu annahu lakana yadhharu annahu ayatun wa yasiru fitnatan fa innahu ajibut tab'i badi'ul fanni ghalibud dini wasyaraf. Ini bahaya ini. Jadi kemudian si Sohib li Zakiyun, jadi teman saya yang cerdas ini, kemudian ketika saya minta untuk berkomentar tentang anak yang tiba-tiba membuat suasana berbeda tadi itu, dia menjawab begini, laukana lahada, andai saja ini terjadi terus begitu, man yukharriju, orang yang sengaja mengeluarkan, wa yu'na bihi, dan orang yang sengaja dikehendaki dengan seperti ini, wa yu'khadhuhu bitara'iqil mu'allafati, dan ditempatkan, diambil dengan jalan-jalan yang ditentukan atau disusun, wal ilhanil mukhtalifati, dan dengan satu lahan itu lahan itu kadang-kadang dalam bahasa sederhana itu bisa diksi juga bisa, konteks juga bisa. Jadi lahan kaul itu begitu. Jadi ya kalau kita menulis itu diksinya itu berbeda-beda. Kalau misalnya dia berpendapat, nah, itu namanya diksinya monoton. Pilihannya itu kan, kalau satu berpendapat, si Fulan berpendapat, sementara si Ahmad berpandangan. Nah, sedangkan si Muhammad memiliki gagasan. Itu sebenarnya hampir sama kan? Tetapi kamu memiliki diksi-diksi, pilihan kata yang berbeda. Itu namanya lahan. Jadi kata si temennya tadi itu, andai saja ini ya orang yang sengaja kita tonjolkan, kita keluarkan, dan kita dengan dia menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, lakana yazharu annahu ayatun, dia itu bisa menjadi sebuah ayat. Anda bisa bayangkan, menjadi sebuah ayat. Menjadi sebuah ayat itu apa? Ya ayat itu menjadi petunjuk. Ayat itu tanda. Ayat itu seperti mata air di tengah kegersangan. Nyanyi lagu itu menjadi sebuah siraman rohani. Ini gitu kan. Puisi itu bisa menjadi pendobrak jiwa. Nah, ini jadi
lagu, puisi itu menjadi daya kedor untuk jiwa-jiwa yang gersang. Dengan lagu orang bisa. Nah, ini jadi ada semacam lakana yadharu annahu wa yasiru fitnah. Dan bahkan anak itu bisa menjadi fitnah. Dalam arti orang kemudian berasumsi. Ini contoh ada anak cowok laki-laki ganteng, kemudian nyanyinya enak, gitu kan? Nah itu fitnah betul itu. Cowok-cowok, cewek-cewek pada kegilaan semua. Iya. Apa namanya? Oh dulu ada junior, apa sih? Junior. Idol junior. Junior. Kelompok junior itu bangsanya si Iqbal Ramadan itu. Sama itu ya. Iya itu anak-anak cewek kan pada kecil-kecil udah cowboy junior. Iya cowboy junior. Itu fitnah kan? Ya siru fitnah. Kenapa? Karena dia punya daya tarik suara yang melakukan sesuatu. Jadi dia menjadi tanda, simbol, ikon, begitu kan? Jelas kan? Nyanyi dengan anak, suara itu ikon, tanda, ikon, ayat. Pada saat yang sama dia menjadi fitnah. Tetapi bukan fitnah dalam arti kita bahasa secara bahasa agama. Fitnah itu menjadi problem, menjadi daya tarik, dan menjadi kekacauan di kelompok di luarnya. Gitu. Jadi bukan fitnah dalam arti fitnah agama di sini, tapi fitnah dalam arti sosial. Begitu. Fa innahu ajibun. Dan hal itu menjadi realitas yang ajib. Badi'ul fani. Itu menjadi satu narasi yang indah. Nah, ini ada bahasa yang lebih tajam lagi ya. Ghalibuddin wasyarr. Yang akan mengalahkan agama dan kemuliaan. Coba. Jadi anak nyanyi membuat suasana hidup, ada kreativitas. Kemudian oleh yang pinter tadi diasumsikan hal seperti itu tuh, itu menjadi ikon, bisa menjadi fitnah, bisa menjadi sesuatu yang indah dan mengalahkan agama. Maaf saja, slang itu mengalahkan agama. Iya, slang itu loh mas, mengalahkan agama itu. Coba mas, slanker itu. Nah, iya kan? Meninggalkan keluarga loh, slanker itu. Iya kan? Coba. Ghalibuddin mengalahkan agama. Opo agama itu? Nah, slanker, metalik, bukan metalik apa yang fenomenal ya? Mungkin Queen, kemudian The Battle. Hip-hop. Jelas kan? Ghalibuddin wasyarr. Jadi gembel itu kemuliaan ki opo? Kan gitu kan? Kemuliaan. Kalau kita bilang nesis pakai jas, slanker itu apa? Gembel kan? Dan itu kebanggaan. Loh. Terjadi kan begitu kan? Jadi Ghalibuddin wasyarr. Lagu itu akan mengalahkan agama dan kemuliaan. Tuh. Itu. Jadi ini dua alinea, ada anak, dan kita ceritanya narasinya itu. Tetapi ini belum, masih istilahnya kalau kita anggap masih sekedar pengantar, gitu mas. Belum, isinya belum kelihatan, baru kelihatan cerita, ada anak di bawah jalan-jalan keluar bersama beberapa orang, dan anak itu rupanya jelek, murung, tetapi kemudian dia punya potensi menyanyi yang bagus dan merasa tertarik bagi kami, bahkan kami juga tertarik dan seterusnya. Ketika saya tanyakan kepada yang pinter, dia bilang hati-hati dengan anak yang menyanyi, dengan nyanyian, dengan lagu itu bisa menjadi ikon, bisa menjadi tanda, bahkan bisa menjadi fitnah, bahkan Ghalibuddin wasyarr. Hati-hati mengalahkan agama. Memang faktanya begitu.
faktanya begitu. Orang kalau sudah tergila-gila sama satu nyanyi itu ya memang begitu. Oke, sedikit lagi ya. Apa sudah cukup? Oh, masih sedikit lagi ya. Faqala. Nah, ini Faqala Abu Sulaiman. Ini sebenarnya Abu Sulaiman aktornya. Dia yang orang yang pinternya gitu ya. Jadi faqala Abu Sulaiman. Kemudian Abu Sulaiman berpendapat. Ini Abu Sulaiman ini orang pinter gitu ya. Faqala Abu Sulaiman. Apa ini? Kultu. Saya tanya kepada dia. Bahasanya agak Kultu, saya ngomong pada dia. Haddatsuni bima kuntum fihi anit tabi'ah. Lima ihtajat ila sina. Oke. Ini baru serius. Ceritakan kepada saya bima kuntum fihi. Apa yang kamu lihat dengan anak tadi? Anak yang nyanyi, yang bisa menjadi daya tarik, bisa menjadi daya dorong, bisa menjadi ikon ghalibuddin wasyaraf. Lima ihtajat. Nah, jadi ceritakan dari at-tabi'ah, anit tabi'ati. Ceritakan kepada saya apa yang kamu lihat tadi di dalam kasus anak ini, bagian dari realitas alam. Anak menyanyi, orang menyanyi menjadi daya dorong bagi orang lain, daya tarik kepada orang lain. Itulah minat tabi'ati, dari alam. Dari alam, kenyataan. Tabi'ah itulah real, itulah realitas. Itu tabi'ah. Walima ihtajat. Lima ihtajat. Kenapa alam itu membutuhkan ila sina'ati, kepada kreativitas, kepada seni. Ingat ya, sina'ah itu bisa kreativitas, bisa juga seni, bisa juga produksi. Sona'ah itu membuat. Sekarang membuat teknologi lebih banyak daripada membuat seni. Kalau dulu lebih banyak membuat seni daripada membuat teknologi. Nah gitu loh kan. Dulu itu orang pakai luku, nyanyi terus, iya kan? Nyanyinya banyak, lukunya itu satu. Nah sekarang udah nggak ada lukunya, ganti traktor, ganti HP, ganti gadget, ganti macam-macam. Jadi sina'ahnya itu teknologi, nyanyinya, tembang-tembangnya jadul. Nah bener nggak? Padahal sina'ah yang menyentuh hati itu menyanyi, bukan teknologi. Dan kayaknya tidak mendengarkan juga, beda antara mendengarkan dengan menyanyi. Jadi kita coba lihat ya. Jadi bima kuntum haddatsuni bima kuntum bihi anit tabi'ati. Lima ihtajat ila tabi'ah. Dia tanya, tapi sebenarnya Abu Sulaiman ini tidak tanya sih. Dia semacam bertanya tapi tidak perlu dijawab, karena dia memang tokohnya. Coba ceritakan kepada saya apa yang kamu lihat dengan realitas ini. Kenapa realitas ini membutuhkan seni, membutuhkan nyanyi, membutuhkan mendengar, begitu kan? Faqad alimna. Kami tahu, kata dia jawab sendiri. Faqad alimna. Kita tahu kan, an-sina'ata tuhkiyat tabi'ah, atau tahki tabi'ah, tahki at-tabi'ah. Kamu tahu kan, an-sina'ata tuhkiyat tabi'ah.
nyanyi, kreativitas itu sebenarnya menceritakan realitas. Gitu, iya kan? Seni itu menceritakan realitas. Begitu. Cinta dinyanyikan, menceritakan realitas cinta dia sama cowoknya atau sebaliknya. Jadi anasina ada tuhkit tabiah. Kreativitas menceritakan tentang realitas. Misalnya ada seni instalasi atau seni lukis di Ponorogo, lagi naik di atas kuda di Ponorogo, seni ini seni lukis. Ia menceritakan dulu bagaimana berjuangan di Ponorogo melawan penjajah Belanda dengan menaiki kuda. Nah, itu Raja Jokowi dilukis Jokowi. Nah, menunjukkan bagaimana dulu Jokowi jadi presiden 2019 dan kemudian dilukis. Seterusnya itu dari sina'atuh kitobiyah, seni, kreativitas, nyanyi itu sebenarnya menceritakan alam. Nah, ini satu tesisnya. Atau watarumul lihaqa biha, watarumul lihaqu biha, watarumul lihaqu biha. Dan sina'ah itu melarikan atau menjadikan cepat ketemu, begitu, biha dengan tabiat. Jadi sina'ah itu cepat menangkap tabiat, wal qurbu minha, dan dekat dengan tabiat, ala sukutiha duna, daripada jatuhnya sina'ah dunaha tanpa tabiat. Wa hadza ra'yun sahihun wa qaulun masyruh. Ini adalah pandangan yang sahih dan pendapat yang perlu dijelaskan. Wa innama hakakha wa taba'at rasma wa qassat asaruha lin hitati rotbatiha an. Tadi itu nanti saya jelaskan. Ini statement tadi itu pandangan yang sahih dan perlu dijelaskan. Sesungguhnya sina'ah menceritakan tabiat. Sina'ah itu mengikuti rasam-rasam tabiat. Ini agak, kalau yang belum lakunya belum paham susah. Jadi fa'ilnya tabaat itu sina'ah, ha itu kembali kepada tabiat. Gitu. Hakat itu sina'ah, ha-nya ke tabiat. Itu kalau ini nahwunya harus main. Gitu. Wa qassat sina'ah asaroha tabi'ah, gitu. Menceritakan sina'ah, seni, kreativitas, lukisan, nyanyian, itu sina'ah itu begitu menceritakan pengaruh bekas dari tabi'ah. Anda misalnya panjang nanti lin hitati rotbatiha, karena kaitan runutan dari sina'ah anha dari tabi'ah. Wa qad za'amat anna hadhil hadasi lam takfihi at-tabi'atu walam apa ini tuf
tufahu. tufahu. Aduh. Lam tufahu. Walam Tufahu tabi'ati. lam takfihit tabi'atu wa qad za'amta wa qad za'amtu, dan saya menduga anna hadzal hadasi, cerita ini tidak lam tukfihi, tidak mencukupi kepada cerita ini opo al-tabi'atu, alam atau realitas, walam tughnihi, dan alam itu tidak menganggap cukup hu kepada hadas. Wa annaha, dan sesungguhnya tabi'ah tughni, menganggap cukup somo tabi'ah hu pada hadas. Wa annaha, dan sesungguhnya tabi'ah qad ihtajaba, sesungguhnya tabi'ah itu ihtajaba, jadi tertutup, ilas sinaati, kepada sina'ah, kesenian, hatta yakuna, sampai ada opo al kamalu, kesempurnaan, mustafadan, yang diambil, wa ma'khodan, dan menjadi tempat ambilan itu min jihatiha, dari arahnya sinar, wal ghayatu, dan tujuannya mablughotun, disampaikan bima'unatiha, dengan pertolongan sina'ah, wa isdaliha, dan kemunculan dari sina'ah. Ini alenia yang mulai dianggap serius. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah teori, seakan-akan sebagai sebuah konsep atau teori, bagaimana sesungguhnya menurut Abu Sulaiman memahami relasi antara realitas di satu sisi dan seni atau kreativitas di sisi yang lain. Ini dia secara serius berbicara itu. Bagaimana hubungan keduanya? Kan begitu kan? Nah, pertama dia berbicara bahwa seni menceritakan realitas. Ini satu. Tetapi kemudian pada bagian bawah begitu, pada bagian bawah mungkin oke lah, seni itu menceritakan realitas, tetapi bisa jadi semua atau realitas itu tidak bisa dipenuhi oleh seni, atau seni tidak bisa memahami seluruh realitas. Ini problem yang dia sampaikan begitu. Nah, jadi karena oke lah bahwa seni itu menceritakan realitas, tetapi seni itu bukan sebuah representasi realitas, dan realitas itu tidak bisa direpresentasikan hanya dengan seni. Nah, ini seriusnya di situ. Gitu. Oleh karena itu, ya mungkin seni tidak cukup memahami realitas, atau realitas tidak cukup dipahami oleh sebuah yang seni. Ini kata Abu Sulaiman. Nah, oleh karena itu dia pada akhirnya mengatakan bisa jadi kadang-kadang sesungguhnya realitas itu karena tidak mencukupi tadi itu, kadang bisa jadi sebuah realitas itu akan tertutup oleh seni, atau misalnya istajabah itu akan terhalang dengan seni. Artinya realitas itu tidak bisa direpresentasikan dengan seni. Realitas itu terhalang oleh seni, terhalang dengan seni. Nah,
atau sebaliknya. Oh, tidak salah. Di sini kemudian hatta yakunal kamalu mustafadan wa ma'hadan min jihatiha. Bisa jadi begitu. Maaf, jadi saya ulangi lagi. Ketika seni itu merepresentasikan realitas, iya, menceritakan realitas, iya. Tetapi kadang-kadang realitas tidak bisa direpresentasikan oleh seni, atau seni tidak bisa merepresentasikan realitas. Oleh karena itu, pada konteks itu sebenarnya kreativitas seni untuk merepresentasikan realitas itu tidak berhenti pada satu seni, tetapi akan berlanjut dengan seni-seni yang lain, dengan kreativitas yang lain, sehingga sampai pada kesempurnaan diambil apa yang ditunjukkan, apa tujuan dari kemunculan realitas dengan seni itu. Ini agak bingung ya. Jadi contoh misalnya ada jembatan ini saya ceritakan dengan sebuah seni, apakah itu puisi, lagu, ataupun lukisan. Kan tentu jembatan ini tidak merepresentasikan atau tidak bisa direpresentasikan oleh lukisan, atau sebaliknya. Nah, iya, tetapi bukan berarti kemudian selesai dengan lukisan. Nah, kata si Abu Sulaiman, kita harus selalu menggali kesempurnaan dari representasi seni terhadap realitas, atau penceritaan seni dari realitas, sehingga bisa menjadi sempurna apa yang ada di dalam realitas itu. Artinya apa? Jembatan yang kita lukis itu bisa kita, jembatan itu kita cat lagi, jembatan itu kita kasih lampu, jembatan itu kita perbaiki, jembatan itu kita lukis bagaimana, jembatan itu kita, pokoknya intinya kesempurnaan bahwa realitas itu menciptakan kreativitas, tidak berhenti pada satu kreativitas tertentu. Nah, ini teori yang diusung pada akhirnya, yang tadi awalnya ceritanya, narasinya sederhana, tetapi kemudian alinea yang ketiga ini sangat serius, bahkan sampai mumet saya juga. Nah, itu sampai nggak ada kacamatanya, keterbatasan bahasa juga bisa mempengaruhi pemahaman terhadap ini. Saya masih tidak yakin 100% apakah yang dimaksud dari teks ini begitu, tapi ini usaha maksimal saya untuk melakukan itu, untuk membaca teks ini. Itulah sedikit pengajian malam ini. Tidak ada ayat Qur'annya, tidak ada hadisnya, tetapi berbicara tentang sina'ah dan tobi'ah, kan gitu kan? Sina'ah itu kreativitas, tobi'ah itu realitas. Ya, berangkat dari anak yang saya kira mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Jadi ini ya Pak, untuk memahami sebuah realitas tadi dibutuhkan tidak hanya satu kreativitas, artinya beragam kreativitas itu bisa memahami sebuah realitas. Ya, jadi betul itu. Tetapi bukan. Jadi kita tidak usah mengatakan bagaimana memahami realitas. Tidak usah. Kalau memahami realitas itu nanti kecenderungannya itu akan terlalu scientific. Betul ya? Bagaimana memahami realitas? Itu terlalu scientific itu. Padahal di sini cobalah kamu berkreativitas dengan realitas. Ada realitas buku, bisa dilukis, bisa dipuisikan, bisa dinyanyikan, bisa dibaca, bisa disyarahi, bisa dicium.
bisa digini-gini biar masuk ilmunya. Ya. Kan gitu kan? Tuh, jadi tidak perlu